pada malam hari ini. Jadi ini jadi hari yang sangat menarik karena di malam minggu, di Sabtu malam ini yang harusnya teman-teman semuanya ini waktunya beristirahat, ternyata teman-teman ini tetap antusias dan tetap ingin mengikuti diskusi pada malam hari ini gitu. Baik, sebenarnya karena ini juga sudah semuanya sudah bergabung bersama saya di Zoom ini. Ada Mas Aziz, ada Bu Anjarwati dari DLH, dan juga ada Bu Henti yang juga sudah bergabung. Maka kita mulai saja diskusi pada malam hari ini gitu. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali. Diskusi ini adalah rangkaian dari kegiatan kami, yakni pameran instalasi plastik keliling gitu yang kita lakukan dari Gresik, dari Kabupaten Gresik, terus lalu ada Surabaya, lalu Sidoarjo, lalu Mojokerto, dan juga Jombang. Jadi kita akan melakukan ini di 5 wilayah di daerah Das Brantas gitu. Sebagai tujuannya memang sebagai upaya kita untuk menyadarkan kepada masyarakat tentang kondisi sungai kita, lalu kita juga mengedukasi tentang bahaya sampah plastik yang ada di Bataran atau yang sudah mencemari Kali Berantas ini. Nah, pada diskusi malam hari ini kami akan dipandu gitu dengan moderator dari Ekoton, yakni Mas Aziz sebagai advokat Ekoton. Lalu ada 2 narasumber yang sangat luar biasa. Ada dari DLH Jatim, yakni Bu Anjarwati. Selamat malam, Bu Anjar. Selamat malam. Ya, selamat malam, Bu. Lalu yang kedua ada dari BBWS Brantas, yakni Bu Henti Diorina. Apakah Bu Henti ini sudah bergabung, Bu? Halo, Assalamualaikum. Iya, Bu. Maaf, baru. Oke. Iya. Nambung. Iya. Okay. Ya, baik. Baik, karena semuanya sudah bergabung, maka langsung saja untuk mempercepat waktunya, saya serahkan ke Mas Aziz untuk memulai acara diskusi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Firly. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wasyukurullah wala haula wala quwwata illa billah. Ya, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah ikut dalam diskusi di malam hari ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Anjar dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Ibu Henti dari BBWS. Bu Henti dari BBWS Brantas ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami di malam hari ini. Ya, langsung saja Bu ya, kami ke narasumber yang pertama, yaitu ada Bu Anjarwati. Nah, beliau adalah pengendali dampak lingkungan hidup ahli muda di Provinsi Jawa Timur, ada di daerah Jawa Timur. Nama lengkapnya adalah Bu Anjarwati SSIM Environmental. Kepada Bu Anjar kami persilakan untuk memaparkan atau bercerita, Bu, terkait dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas air Kali Surabaya. Karena menurut kami ini adalah penting, karena Kali Surabaya adalah kali yang di Gresik dan di Surabaya dimanfaatkan oleh PDAM untuk mensuplai air ya untuk beberapa juta orang di kawasan Surabaya dan Gresik.
dalam sesi ini monggo silakan dengan bercerita terkait dengan tupoksi dan terkait dengan program yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah DLH Jawa Timur, terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas air di Kali Surabaya sendiri. Itu Bu. Kami beri waktu 10 menit untuk Bu Anjar memaparkan sedikit tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan upaya itu. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, waktu 10 menit tidak panjang, jadi saya harus memberikan mungkin sedikit gambaran begitu tentang apa yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di dalam pengelolaan Das Brantas khususnya di Kali Surabaya, kan begitu nggih. Cuman memang nanti ada beberapa hal yang harus saya tekankan bahwa setiap dinas, setiap instansi pastinya akan bekerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Jadi kami tidak bisa melakukan hal-hal yang memang di luar kewenangan kami. Nah, terkait dengan Brantas, nah ini mungkin saya akan langsung saja, kemarin pesannya jangan banyak-banyak materi, kan akan lebih banyak diskusi dan saya lebih senang itu sebenarnya. Oke. Jadi sebelum saya memaparkan tentang apa yang dilakukan oleh dinas, apa yang harus kami lakukan, terlebih dahulu saya ingin mengajak teman-teman, adik-adik, saudara-saudara semuanya untuk memahami terlebih dahulu. Jadi sebenarnya apa sih masalah yang terjadi di Das Brantas ini gitu. Kenapa terjadi hal-hal sebagaimana yang telah kita amati bersama-sama. Dan kenapa mungkin dari perspektif ekoton kok seperti tidak ada perubahan begitu ya. Terus dinas ini ngapain saja? Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu mungkin akan muncul begitu di benak banyak pihak. Jadi saya di sini ingin mengajak ayo kita sama-sama berpikir sebenarnya masalahnya apa sih kok sampai sulit untuk diatasi, begitu kira-kira. Nah, jadi sebelumnya bahwa pencemaran apapun itu yang masuk ke dalam Sungai Brantas yang kemudian hilirnya ke Kali Surabaya itu kan ada dua. Satu dari sumber alami yang mungkin dari sini kita mungkin tidak bisa melakukan tindakan yang signifikan, contohnya bencana seperti gunung meletus. Nah, pasti di situ akan membawa material dari dalam gunung untuk kemudian keluar sebagai lahar, lalu dia akan masuk ke sungai, ya kan. Nah, kemudian ada yang antropogenik. Nah, ini mungkin yang ranah yang mungkin harus kita lihat bersama-sama. Antropogenik artinya dari ulah manusia. Antropogenik ini kita bagi setidaknya ada dua, yaitu point source dan non-point source. Nah, non-point source ini termasuk yang sulit untuk diatasi. Nah, karena di sini banyak yang pintar-pintar, banyak yang kritis-kritis, maka mungkin saya ajak untuk ayo mungkin bersama-sama memahami dan kira-kira ide apa yang bisa dilakukan gitu untuk menangani hal ini. Nah, non-point source itu diantaranya adalah tata guna lahan, kemudian juga limpasan air hujan tentunya. Jadi ketika bagaimana penetrasi atau kebutuhan-kebutuhan ekonomi, kebutuhan-kebutuhan akan pangan sedemikian rupa telah merubah banyak sekali fungsi yang awalnya adalah daerah tangkapan air misalkan, sehingga berubah menjadi misalkan daerah persawahan seperti ini. Jadi kalau hujan pastinya nanti akan ada erosi tanah seperti ini mungkin ya, yang nantinya dia akan mengalir ke sungai. Kan begitu. Nah, jadi ini masalah gitu. Jadi kalau musim hujan, awal-awal musim hujan biasanya PDAM kadang-kadang sampai tutup karena tidak mampu mengolah air sungai yang mungkin warnanya sangat coklat. Kenapa? Karena teknologi yang dipakai adalah teknologi yang standar. Artinya standar itu standar bawah ya. Tidak kalau misalkan menggunakan teknologi yang sangat canggih mungkin tetap bisa mengolah ini menjadi bersih. Gitu kan? Jangankan yang seperti ini, air laut aja yang asin bisa jadi tawar kan begitu. Cuman masalahnya kan cost kan, biaya. Nah, kemudian termasuk pertanian. Nah, bagaimana mungkin adik-adik berpikir gitu, bagaimana lahan pertanian ini kan nantinya residu-residu dari pemupukan dan sebagainya itu masuknya ke sungai juga gitu.
Apakah kita akan menutup seluruh lahan pertanian misalkan? Kan tidak mungkin. Nah, artinya ada hal-hal yang kita bisa atasi, ada hal-hal yang masih perlu banyak upaya untuk mengatasi. Contohnya misalkan untuk pertanian, mungkin kalau kita lihat banyak mungkin negara yang lebih maju di dalam hal pertanian, bisa sangat efisien, bisa sangat meminimalkan penggunaan pupuk dan sebagainya, ataupun limpasan yang kemudian akan mengalir ke sungai. Nah, kemudian kita pindah sedikit ke yang point source. Nah, point source sendiri ini ada yang dari kegiatan industri, setidaknya ya, kemudian ada yang dari domestik. Nah, ini momok-momok dari pencemaran yang ada di sungai, ya, selain yang tadi yang non point source. Nanti akan saya tunjukkan gitu, beratnya di mana gitu, menangani dua aspek ini. Nah, dari industri sendiri kita kenal ada industri yang besar, menengah, dan industri kecil. Nah, tentunya pendekatan-pendekatan yang dilakukan pemerintah terhadap sektor ini berbeda. Undang-undang mengaturnya secara berbeda. Gitu. Nah, kalau kita bawa ke beban pencemaran yang masuk ke sungai, itu kalau dari hasil penelitian yang sudah dituangkan di dalam keputusan menteri, ya, itu domestik itu 72% kontribusinya ke Kali Brantas. Jadi kalau saya kembali ke sini, ini adalah sektor yang sangat luar biasa. Meskipun ini pastinya juga luar biasa begitu. Tapi saya ingin membuka, saya ingin mari kita sama-sama memahami bahwa sektor domestik itu kontribusinya luar biasa ke Kali Brantas. Nah, apa itu asalnya domestik? Tentunya pertama dari Blackwater, yaitu dari tinja kita semuanya. Kita setiap hari mungkin beol sehari satu orang mungkin 1 kilo atau setengah kilo, saya nggak tahu, kalikan berapa orang. Itu lari kemana tinja kita? Masuk ke septic tank, ada yang masuk ke situ, overflow-nya tetap masuk ke saluran air hujan. Ada juga yang langsung plung ke sungai, ya kan. Kemudian grey water, dari kita mandi, cuci baju dan sebagainya. Jadi itu luar biasa. Jadi kalau kita buka got depan rumah kita, warnanya pasti hitam. Itu karena pencemarannya luar biasa. Dan negara kita memang belum punya sistem terpisah antara air hujan dan air limbah. Sehingga seluruh air limbah rumah tangga, kebanyakan ya, itu masuknya ke got. Kemudian ke got masuk ke sungai. Nah, itu menjadi kenapa beban kita 72%. Nah, kemudian sering sekali kita lihat ekoton sangat luar biasa kritisnya, dan itu memang penting supaya semua orang melihat. Seperti misalkan kasus Tan Mbak Wedi yang ini selalu berulang. Semua orang kaget-kaget, kenapa begitu, kenapa begitu. Tapi tidak memahami kenapa terjadi seperti itu. Sampai semua kementerian turun, sampai Menteri Keuangan pun turun. Kenapa? Karena mereka takut yang mencemari adalah industri yang diberi modal oleh negara. Kalau itu terjadi, cabut. Nah, tapi ternyata setelah dilakukan pengamatan di lapangan, penyebabnya bukan itu. Tentunya Pak Aziz juga tahu ya. Jadi penyebab utamanya adalah dari domestik tadi. Yang kita setiap hari mandi pakai deterjen, itu kalau dikumpulkan satu Jawa Timur berapa manusia yang membuang deterjen ke sungai, membuang sabun ke sungai. Ya kan? Nah, itu kenapa terjadinya pada saat-saat tertentu gitu kan? Karena pada saat musim penghujan, di awal musim penghujan, ini kejadian sekitar Maret ya kalau nggak salah. Itu ketika sungai itu airnya banyak. Ini kan sebenarnya saluran pematusan ya. Jadi terjadinya buih yang banyak itu kan di sini. Muaranya kali yang dibilangnya kali tambak wedi begitu kan. Nah, ini sebenarnya saluran pematusan Kota Surabaya. Di mana pembuangan limbah kita lihat di sini di peta, itu seluruh penduduk betapa rapatnya ya. Kita lihat semua orang ini buang limbah kemana? Air limbah domestik kita tadi. Ya ke sini muaranya gitu. Nah, ketika musim penghujan, airnya banyak, di sini ada pintu air. Jadi ya terjadinya turbulensi, tekanan yang tinggi, jadi busanya muncul. Sebenarnya beban pencemaran sama aja. Mau musim hujan, musim kemarau, orang tetap mandi sehari 2 kali, ya enggak? Orang tetap cuci baju, ya kan? Beda enggak adik-adik mandi musim penghujan sama tidak musim penghujan? Mungkin beda pun juga tidak banyak. Gitu. Sebenarnya bebannya sama, tetapi kejadian busa itu menjadi ada karena adanya itu tadi, turbulensi di pintu air. Nah, itu yang harus kita pahami bersama-sama. Jadi jangan kaget ketika muncul busa. Sebenarnya setiap hari begitu gitu. Kalau pintu airnya dijalankan terus gitu kan. Sebenarnya setiap hari pastinya harusnya begitu. Nah, itu yang terjadi. Dan apa yang dilakukan, karena saya tidak boleh materi banyak-banyak,
Nah, ini mungkin sebenarnya kalau kita lihat dari tupoksi dinas sih sebenarnya makro sekali ya. Kita mulai dari pencegahan, ya kan, pengendalian, pengawasan, pemulihan dan sebagainya kita lakukan. Jadi mulai dari mungkin kalau di sini saya jelaskan sedikit saja dari sekian tupoksi yang kita miliki, yaitu penanganan lahan kritis, penanganan limbah industri, perikanan, peternakan, limbah cair domestik, sampah, dan edukasi juga ke masyarakat, di mana kita punya program baru yang namanya Relawan Jatim Jogokali. Mungkin itu, saya tidak tahu waktunya masih ada apa tidak. Iya, Bu. Belum, Dian. Masih Ya, ada? Iya. Oke. Bisa 2 menit lagi, Bu. Oke. Kalau tidak, saya berhenti di sini. Kalau tidak saya berhenti di sini. Kalau masih ada, oke 2 menit. Ini mungkin sekilas sedikit tentang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi termasuk ini apa namanya pemulihan lahan bekas tambang di area tentunya di Das Brantas juga, kemudian juga di Jombang, sebagaimana mungkin adik-adik juga tahu, ke teman-teman saudara-saudara ada apa timbunan limbah B3 dan kami tanpa biaya dengan APBD kita coba untuk berupaya clean up sebagian dari lokasi-lokasi yang ada timbunan limbah. Kita ada juga patroli air, kita ada program proper, kita ada program simbaling, sedot limbah keliling untuk menangani limbah di UMKM. Kita ada pembangunan IPAL komunal kecil-kecil itu di bantaran Kali Surabaya. Kemudian juga beberapa proyek untuk membuatkan IPAL untuk industri kecil. Kemudian juga ada tadi program Jogokali dan pemberdayaan masyarakat. Selain kita juga ada titik pantau di Das Brantas mulai dari hulu sampai hilir, banyak sekali titik-titik pantaunya. Saya pikir data sudah luar biasa dan ada juga on limo. Jadi kalau semuanya ingin melihat data on real time itu silakan membuka website on limo yang merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup, datanya real time setiap saat, setiap waktu. Saya pikir mungkin seperti itu. Terima kasih, Mas Ajis. Ya, terima kasih Bu Anjar atas pemaparannya yang cukup menarik tadi. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya ditahan dulu ya. Silakan ditahan di kolom chat. Nanti kita akan diskusi setelah pemateri yang kedua. Jadi langsung saja setelah Bu Anjar tadi yang pertama, yang kedua ada Bu Henti dari BBWS Brantas. Jadi Bu Henti juga akan menerangkan terkait dengan tupoksi dan upaya dalam meningkatkan kualitas di air Surabaya. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Bu Henti. Waktunya sama 10 menit untuk sedikit bercerita tentang apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman BBWS. Monggo Bu. Baik, terima kasih Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, boleh share screen? Bisa Bu, monggo. Oke, saya lupa. Mohon maaf, apa sudah terlihat ya? Sudah Bu, sudah terlihat. Baik Pak, mungkin sedikit Pak, dan kebetulan ini terus terang aja saya seperti saya di BBWS sebagai staf di bidang OP, kebetulan juga ada keterkaitan dengan kualitas air. Ada unit kami yang terkait dengan kualitas air. Jadi ini langsung Pak, saya ini kok saya nggak bisa lihat saya. Oke. Jadi ini pertama mungkin nih saya paparan agak panjang Pak karena beda dengan Bu Anjar tadi, sepertinya Bu Anjar memang sudah menguasai, mohon izin Pak. Ini outline kami untuk paparan kami adalah gambaran umum dasar hukum dan pengelolaan kualitas air yang dilakukan oleh BBWS Brantas, terdiri dari pemantauan dan pemberdayaan masyarakat. Pemantauan di sini ini lebih ke internal kami yang sudah kami lakukan, kemudian yang pemberdayaan masyarakat juga yang melibatkan masyarakat. Kemudian berikutnya adalah gambaran umum. Ini gambaran umum mungkin sekilas saja Pak, jumlah DAS yang ada di kami, kemudian DAS kami,
Terus dasar hukum kami untuk terkait dengan kualitas air ini kami mengacu pada UU RI nomor 17 tahun 2019 tentang SDA, kemudian PP nomor 22 2001, Pergub Jawa Timur nomor 61 tahun 2010, kemudian ada Perda Jatim nomor 2 tahun 2008 dan Kepgub Jawa Timur nomor 51 tahun 2000. Mohon izin kalau Bu Anjar mungkin bisa, kalau ini masih ada yang kurang mohon maaf karena kami mungkin ada yang belum diupdate atau bagaimana. Nah, ini mungkin yang akan kami sampaikan. Bentar, Pak. Apa ya? Share kami. Mohon maaf, Pak. Kendala teknis. Ya. Kami di sini ada melakukan jadi yang dilakukan oleh BBWS Berantas ini gimana caranya? Nah, yang dilakukan oleh BBWS Berantas itu ada pemantauan kualitas air secara berkala, di mana kami melakukan pengambilan sampel air di 36 titik dan 2 bendungan setiap 3 bulan sekali dari hulu hingga hilir terkait dengan WS sungai. Kemudian pengukuran parameter kualitas air juga dilakukan di lapangan dan lab kualitas air BBWS Sungai Berantas. Kemudian pengecekan dan perbandingan hasil sampling tadi itu dengan hasil dari lab Jasa Tirta. Kemudian yang kedua yang kami lakukan adalah peningkatan koordinasi antar dinas terkait. Jadi dari hasil pengambilan sampel tadi kami melakukan sharing data secara berkala dengan DLH Jawa Timur dan PJT 1. Kemudian berikutnya adalah ada kegiatan patroli air gabungan, di mana patroli ini dilakukan secara berkala setiap 1 bulan oleh instansi yang terkait, yaitu ada DLH Jatim, PJT 1, BBWS Berantas, daerah Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Sidoarjo, kemudian Satpol PP dan LSM yang terkait. Kemudian patroli ini dilakukan sepanjang Kali Surabaya dari Kota Mojokerto hingga Surabaya yang dibagi menjadi 2 tim darat dan tim sungai. Nah, patroli ini dari 2014 sampai tahun 2020 kemarin ada di unit kualitas air kami. Tapi dari 2020 itu kemudian berpindah ke unit Rekomtek, di mana terus terang aja kami belum mengupdate apakah unit Rekomtek ini sendiri sejauh mana sudah melakukan pemantauan terhadap terkait dengan patroli gabungan ini. Dan unit Rekomtek ini diwakili oleh PPNS. PPNS itu adalah penegak pegawai negeri sipil penyidik pegawai negeri sipil BBWS Berantas, di mana dilakukan ada dua pertimbangan jobdesk, yaitu untuk pengukuran uji kualitas air dilakukan oleh lab PJT dan yang terkait oleh tempat dan sungai oleh BBWS Berantas melalui unit PPNS itu tadi. Kemudian BBWS Berantas juga ada unit rekomendasi teknis atau Rekomtek, di mana di unit ini terkait dengan izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan SDA pada wilayah Sungai Berantas. Kemudian yang kegiatan kami yang terkait dengan eksternal atau pemberdayaan masyarakat, kami ada susur sungai, kemudian ada sekolah sungai, pembentukan sekolah sungai juga, terus kemudian KMPS, Komunitas Masyarakat Peduli Sungai. Kalau ini mungkin ini hanya penetapan kelas air yang sudah ditetapkan dalam Pergub Jatim nomor 61 tahun 2010. Jadi di sini sudah terlihat ada dari kelas 1 sampai kelas 3 dari hulu sampai hilir. Ini adalah pemetaan kami berdasarkan Pergub tadi. Kalau ini hanya alur yang kami lakukan di kualitas air, jadi sasarannya seperti yang saya katakan tadi, sasarannya ada di Sungai Berantas dan anak sungainya di 36 titik dan 2 bendungan. Kemudian dari situ diambil sampling airnya, diuji di lapangan maupun di lab, di mana di labnya ini ada lab kami sendiri maupun di lab di PJT.
Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam form pencatatan kami pada saat di lapangan, kemudian keluarlah laporan kami yang nanti, yaitu tadi yang seperti saya katakan tadi sebelumnya, ada sharing data dengan DLH. Ini adalah parameter yang kami pakai untuk pengujian sampling tadi, ada parameter fisika, kimia, biologi. Mungkin mohon maaf saya tidak terlalu memaparkan. Ini lokasi kami untuk pengambilan sampling di 36 titik dan 2 bendungan tadi. Bendungan yang kami maksud adalah Bendungan Nipah dan Bajul Mati. Nah, ini adalah hasil dari pengujian sampling kami di tahun 2020, di mana di sini terlihat kalau berdasarkan hasil pengukuran pengujian hasil kualitas air kami dari hulu ke hilir itu lebih banyak yang tercemar sedang hingga tercemar berat. Ini hanya dokumentasi yang kami lakukan terkait dengan pengambilan sampling air. Ini adalah dokumentasi terakhir untuk patroli air gabungan yang dilakukan oleh unit kualitas air. Ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang tadi, di mana ada tiga hal yang dilakukan, susur sungai, kemudian sekolah sungai, dan KMPS, di mana susur sungai ini melihat bagaimana kondisi dari sungai itu sendiri, mulai dari kerusakannya, kemudian kualitasnya, kemudian mengenai sarana prasarana, intinya seperti itu. Kemudian untuk sekolah sungai ini yang melibatkan masyarakat. Jadi ada pembentukan sekolah sungai, kemudian juga termasuk juga KMPS ini. Nah, ini berikutnya ini mungkin hanya dokumentasi, Pak. Dokumentasi terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi ada kegiatan konservasi seperti penanaman pohon yang sudah pernah kami lakukan di beberapa tempat. Kemudian ini untuk yang bersih sungai yang terakhir kalau nggak salah sudah kami lakukan di Mojokerto apa Jombang kalau nggak salah. Ini seperti ini. Kemudian ini sekolah sungai yang sudah ada yang sudah tercatat di kami. Ini cuma dokumentasi aja, Pak. Ini biopori tadi meresapan. Kemudian ini normalisasi sungai secara rutin yang dilakukan oleh masyarakat juga. Kemudian dari pembentukan komunitas tadi juga kami juga melakukan lomba komunitas, di mana kalau nggak salah juga sempat komunitas peduli sungai itu juga ada yang menang di Jakarta kalau nggak salah ada. Nah, ini mungkin sebaran dari KMPS yang sudah ada di wilayah Sungai Brantas. Mungkin demikian Pak yang bisa kami sampaikan. Iya, terima Ya. kasih Bu Enti atas terima kasih Pak pemaparannya yang sudah disampaikan tadi oleh teman-teman. Jadi Ketua narasumber sudah memberikan paparan masing-masing ya terdapat dengan tupoksi masing-masing terkait dengan upaya-upaya mereka yang untuk peningkatan kualitas air di Kali Surabaya atau sungai dari Kali Brantas. Untuk teman-teman sekalian yang sudah bergabung, silahkan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau bisa bisa resen ya. Bisa kalau teman-teman mau untuk menyampaikan langsung, monggo silahkan resen supaya nanti bisa gantian. Kolom chat. Ya, langsung saja ya. Dari kolom chat ini sudah ada satu dari Sofi dari Unusa. Saya ingin bertanya kepada Ibu Anjarwati, apakah DLH Provinsi sudah melakukan edukasi atau kampanye kepada warga untuk mengurangi polusi zat pencemar? Karena kita lihat 73% pencemaran adalah limbah domestik yang seperti disampaikan oleh Bu Anjarwati, Bu, yang di PPT tadi. Oke, ya Bu. Pertanyaan pertama Bu ya, langsung saja dijawab oleh Bu Anjar, monggo silakan. Oke, baik. Nah, ini mungkin saya ingin mengajak kita ini ya, coba menyelami lah gitu. Kira-kira masalahnya apa, solusi yang cocok apa. Nah, tadi saya sampaikan ya, jadi yang krusial untuk masalah air limbah domestik, itu masalahnya karena kita belum punya infrastruktur untuk pengelolaan air limbah domestik. Kan tidak mungkin setiap rumah kita wajibkan bangun IPAL. Nah, itu bisa sangat mahal.
Gajinya UMR suruh bangun IPAL ya gulung tikar, nggak jadi makan. Gitu. Biaya operasionalnya mungkin sama kayak gaji sebulan. Nah, jadi artinya untuk masalah air limbah domestik yang 70 sekian persen kontribusi ke berantas, itu tidak bisa dilawan hanya dengan kampanye ataupun sosialisasi. Nggak bisa. Harus ini solusinya infrastruktur. Kalau kita solusinya infrastruktur, ya berarti kita butuh perencanaan sampai dengan pembiayaan yang jelas. Masalahnya, apakah alokasi anggaran untuk menangani masalah ini sudah saat ini ya, apakah sudah sampai ke sana begitu. Nah, ini mungkin ranahnya sudah di luar kami ya. Jadi ada sendiri yang berpikir ngatur uangnya negara untuk apa, untuk apa, untuk apa. Nah, untuk menangani masalah limbah domestik ini prioritas keberapa kan gitu. Nah, nggak bisa semuanya dilawan hanya dengan kampanye, saya pikir nggak bisa. Meskipun kampanye oke, itu sebagai untuk bentuk penyadaran. Sebenarnya saya setuju, jadi kita lakukan kampanye setidaknya membuat masyarakat paham bahwa masalahnya itu kita sendiri. Bahwa kita itu belum punya kemampuan untuk mengatasi masalah itu. Supaya kita tidak saling menyalahkan, kan gitu. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Nah, kita sama-sama tahu. Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup itu bekerja, tetapi ya dengan batasan-batasan yang ada, kan gitu. Nggak bisa celing langsung sungai bersih, nggak bisa. Karena masalah sungai itu masalah banyak hal. Ya kan? Tadi kalau kita lihat aja dari air limbah domestik seperti itu. Saya sendiri, rumah saya sendiri nggak punya IPAL. Ya pasti saya buangnya ke got saluran depan rumah. Ya saya mencemari sungai. Dek Firly, Dek Sofi, bisa jadi di tempatnya juga seperti itu. Kecuali kalau kita tinggal di desa, mungkin masih punya lahan lumayan yang bisa mungkin kita membuat semacam IPAL yang mungkin kita kelola sendiri. Kan begitu ya. Nah, tapi artinya di sini dengan kesempatan ini saya senang sekali. Mudah-mudahan ada getok tular gitu. Mari kita sama-sama menyadari, oh ternyata masalah ya kita sendiri. Gitu. Nah, contohnya, nah pemerintah mungkin sebenarnya sudah berpikir dengan itu untuk itu, bukannya tidak berpikir, tetapi ada prioritas. Yang diprioritaskan mana? Misalkan Bali dan Pasar itu sudah punya. Adik-adik bisa browsing. Jangan percaya sama saya, ya kan? Sekarang zamannya harus berpikir kritis, mencari informasi dengan lebih detail. Silakan di browsing. Di Denpasar itu memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik. Jadi sebagian penduduk Denpasar itu kalau bangun rumah itu sudah terkoneksi dengan 2 saluran air. Satu saluran air bersih, satu saluran air kotor. Jadi terjadilah keseimbangan. Nah, kota yang beradab itu harusnya begitu. Jadi dia dapat air bersih dari PDAM, setelah digunakan untuk cuci dan sebagainya, air kotornya masuk ke saluran air limbah, tidak ke saluran air hujan. Nah, nanti itu kemudian masuk ke IPAL perkotaan. Jadi infrastrukturnya besar gitu. Kita berpikirnya jangan kecil, ini sesuatu yang besar. Infrastrukturnya besar dan itu sudah dibangun di Denpasar. Kenapa kok di sana diutamakan lebih dahulu? Karena di sana itu ekonominya tergantung pada pariwisata pantai. Nah, kalau ini nggak diurusi, pantainya rusak, ekonomi buntu, buyar peradaban di sana, kan gitu. Nah, itu artinya tapi jangan kita berpikir bahwa oh berarti Surabaya tidak diperhatikan, bukan begitu juga. Cuman adalah apa namanya perencanaan yang mungkin itu di luar kapasitas saya juga, gitu kan? Kapan kira-kira Surabaya akan dibuatkan seperti itu. Kalau saya masih ingat dulu Gubernur DKI Jakarta yang lama sudah memberikan statement bahwa kota yang beradab itu harus punya sewerage system, harus punya pengolah air limbah. Jakarta belum punya, kan gitu. Dulu sudah ada rencana itu mau mewujudkan itu, gitu. Tapi kita tahu bahwa mungkin program kadang-kadang ganti gubernur, ganti kebijakan dan sebagainya. Tapi di Jakarta juga sudah membuat beberapa. Surabaya memang belum. Yang kita upayakan itu sangat kecil. Nah, tapi dari Kementerian PU itu sudah membuat banyak sekali IPAL komunal untuk air limbah domestik. Jadi satu RT dijadikan satu RT dijadikan satu, lalu diolah begitu. Tetapi akhirnya kan ini harus dihibahkan kepada RT-nya. Masalahnya nanti Pak RT-nya bisa nggak ngelola secara sustainable berkelanjutan dari fasilitas itu. Karena ini nggak gampang juga mengelola fasilitas seperti itu.
Nah, kira-kira begitu ya. Oke, baik. Mungkin cukup mungkin? Ya, cukup Bu Anjar penjelasannya. Terima kasih. Iya, baik Sophie. Untuk pertanyaannya tadi sudah dijawab oleh Bu Anjar ya terkait dengan pencemaran domestik tadi. Ini ada Nelly Elsita yang resen. Saya persilakan untuk on mic. Monggo Nelly. Iya, selamat malam. Saya Nelly dari mahasiswa Umaha, ingin bertanya kepada Ibu Henti dari BBWS. Nah, saya mau bertanya kira-kira program berkelanjutan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman BBWS dalam peningkatan kualitas air sungai. Terima kasih. Ya, terima kasih Nelly atas pertanyaannya. Monggo silakan langsung dijawab Bu Henti dengan program yang digunakan oleh Nelly tadi. Monggo Bu, silakan. Oke. Selamat malam Mbak Nelly. Mohon maaf, saya matikan video ya. Ya, untuk terkait dengan program berkelanjutan untuk peningkatan kualitas air itu sendiri ya, memang untuk BBWS sendiri itu istilahnya tusinya itu bukan untuk meningkatkan kualitas air atau apa. Mungkin kalau dari kami sendiri lebih menjaga gimana hanya memantau aja Mbak. Jadi tidak sampai jadi beda. Karena kami juga ada direktorat lain yang memang seperti mungkin tadi sepertinya ada sempat disebutkan oleh Bu Anjar, kalau nggak salah beliau tadi kan ada menyampaikan sedikit cipta karya ya, itu nanti yang mungkin lebih berkompeten untuk menjawab mengenai peningkatan kualitas air mungkin dari dari Direktorat Cipta Karya. Jadi ada yang, tapi mohon izin sebelumnya Pak Ajis, ini kalau nggak salah kami ada pimpinan kami juga yang mengikuti sepertinya Bu Sri Hardini, nggih. Mohon izin, mungkin kalau boleh Bu Dini bisa menambahkan Bu, karena kalau sepengetahuan saya kan lebih ke pemantauan untuk kualitas air aja. Demikian Mbak Nelly, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Henti atas penjelasannya tadi. Kalau Bu Sri atau Bu Dini mau menambahkan, monggo Bu Sri. Terima kasih Mas Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menambahkan sedikit mengenai kondisi di sungai, terutama kaitannya dengan limbah dan juga kualitas airnya. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Nelly mengenai bagaimana BBWS Brantas meningkatkan kualitas airnya. Untuk program-program selanjutnya memang benar apa yang dikatakan Mbak Enti, kita sebenarnya untuk masalah kualitas air dan sebagainya memang ada tubuhnya sendiri. Kalau kita memang ada di sungai, kaitannya adalah menjaga dan Halo Bu, bunyinya terputus atau nge-lag kayaknya ya. Oh, okay. Oh masih ada Bu Sri. Ya, sambil menunggu Bu Sri nanti bisa gabung lagi atau menunggu koneksinya kembali. Kita lanjut saja. Ada pertanyaan dari Nurul ini. Selamat malam, saya Nurul. Bertanya bagaimana strategi komunikasi atau media komunikasi apa yang biasa digunakan instansi untuk sosialisasi terkait pengelolaan Sungai Brantas. Nah, ini bisa dijawab oleh Bu Anjar dan Bu Henti ya. Kira-kira media komunikasi apa sih Bu yang biasanya digunakan oleh teman-teman terkait dengan sosialisasinya Bu? Monggo Bu Anjar. Oke, Pak Aziz. Oke, jadi mungkin yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya setiap wilayah itu punya dinas lingkungan masing-masing dan yang punya kewenangan langsung terhadap masyarakat itu yang punya wilayah. Provinsi malah nggak punya. Tetapi kami
memiliki program-program. Nah, di antaranya mungkin yang kita kembangkan kalau di provinsi sendiri ada namanya Desa Berseri, kalau yang nasional ada yang namanya Desa Proklim. Nah, itu melalui Adiwiyata juga, sekolah Adiwiyata juga. Ya, jadi kita menggunakan jaringan-jaringan itu begitu untuk melakukan sosialisasi maupun melakukan pemicuan ya, program-program untuk bagaimana masyarakat peduli terhadap lingkungan. Dan masyarakat sendiri sebenarnya juga banyak yang sudah melakukan secara mandiri begitu ya, tanpa diminta disuruh sendiri, sudah melakukan sendiri. Pak Aziz termasuk mungkin salah satu yang sangat aktif ya di dalam pemberdayaan masyarakat, dan ini luar biasa. Jadi kalau sudah sampai ke masalah pelibatan masyarakat, yaitu harus semua pihak terlibat gitu. Tapi provinsi sendiri kalau media komunikasinya apa, kita ada website, ada Instagram gitu ya. Tetapi kalau dari jalur program kegiatan itu tadi diantaranya. Mungkin seperti itu, termasuk kita punya program Jatim Joko Kali itu yang baru dicanangkan oleh Bu Gubernur. Nah itu harapannya ya gitu, menjadi media untuk komunikasi dua arah gitu antara pemerintah dengan masyarakat. Mungkin seperti itu. Oke, siap Bu. Matur nuwun Bu Anjar. Iya, itu kalau dari Bu Anjar nanti medianya ada website, IG dan lain-lain. Ya, terus untuk Bu Henti, kalau dari BBWS Bu, kira-kira media apa Bu ya yang digunakan untuk sosialisasi itu Bu? Iya Pak Aziz, terkait dengan media komunikasi, mungkin kayak medsos gitu ya Pak ya, atau bagaimana ya? Iya Bu, jadi, benar. Kalau masalah ini kan ada dua pertanyaannya itu agak beda. Strategi komunikasi. Kalau strategi komunikasi ya pendekatan melalui atau pembentukan dari sekolah-sekolah sungai itu. Mungkin seperti itu. Pembentukan sekolah-sekolah sungai itu sudah kami lakukan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Memang ada yang memang tusinya untuk itu. Kemudian untuk media komunikasi mungkin sama aja dengan Bu Anjar tadi, media komunikasi yang digunakan oleh kami juga ada website, ada Instagram. Tapi kalau yang istilahnya yang langsung seperti halnya kayak yang dilakukan oleh beberapa Pemda terkait yang saya tahu tuh kan memang ada yang misalkan Pemkot tuh kan melalui call center 122 atau 121 itu kan ada yang langsung kemudian ditanggapi langsung oleh wali kota dan sebagainya. Mungkin kalau yang seperti itu kami masih belum, Pak. Jadi untuk terkait dengan pengelolaan Sungai Berantas ini kami masih berupa IG atau website itu sendiri, web kami, web Berantas itu sendiri. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih Bu Henti atas pertanyaannya. Ya, Ibu Sri sudah kembali ya. Mohon maaf sinyalnya jelek ini. Terputus, monggo, iya, terputus. Iya, monggo, silakan Bu. Mungkin saya lanjutkan yang tadi ya, usaha program-program dari BWS Berantas. Mbak Henti, saya lanjutkan sebentar ya Mbak Henti. Nggih, Bu, monggo. Jadi program dari BWS Berantas memang sebenarnya tupoksinya kita tidak ada program untuk penindakan dan sebagainya, khususnya untuk kualitas air. Tetapi programnya kami adalah untuk menangkap masalah-masalah yang menghambat laju di sungai kita sendiri. Untuk meningkatkan kualitas air ini seperti yang Bu Anjar di awal tadi cerita, itu akan ada yang bersumber dari alami, contohnya dari bencana dan juga dari yang dari limbah rumah tangga. Sebenarnya kami juga untuk yang mau masuk ke badan sungai kita, itu sudah ada semacam bangunan-bangunan semacam trash track dan sebagainya agar sampah-sampah ini tidak masuk langsung ke sungai kita. Jadi kalau itu sebenarnya sudah kita usahakan agar tidak masuk, dan juga kaitannya dengan rekomendasi dari pabrik-pabrik dan sebagainya, khususnya yang akan membuang limbahnya ke sungai kita, itu kita juga sudah ada
semacam rekomendasi apakah ini nanti bisa dibuang ke sungai, ada batasan-batasan tertentu yang harus dijaga. Jadi tidak sembarang limbah itu bisa masuk ke sungai kita. Terus kaitannya dengan usaha kita itu sebenarnya yang paling utama itu adalah kerjasama antara pemerintah kabupaten, kota, juga dengan Ya, sepertinya sinyalnya Bu Sri agar tidak masuk ke sungai utama. Mungkin beliaunya di delay ini Bu. aja. Lagi delay. Sayang. Iya. Bu Sri, mohon maaf sinyalnya agak putus-putus lagi. Ya, nanti sedikit ngapunten Bu Sri, tadi sinyalnya putus-putus dengan malu. Iya. Ya, tadi sempat sedikit disinggung sama Bu Sri terkait dengan program-program yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari BWS. Kalau sekarang iya, tetap Bu, kayaknya sinyalnya masih mboten saged. monggo dilanjut aja nih Bu. Iya. Terus. Nggih, matur nuwun. Jadi iya nggak terasa ya, karena kita diskusi kok waktunya kok tiba-tiba udah hampir habis itu. Jadi ini pertanyaan terakhir ya bagi kedua narasumber. Ini dari Firly Masatul Jannah. Jadi kendala Bu, kalau kita ngomong tentang apa yang sudah dilakukan tadi sudah kita bahas, apa yang upaya-upaya sudah kita bahas semua. Jadi pertanyaan terakhir ini adalah kendala sih. Kendala apa sih yang sering dihadapi baik itu dari teman-teman DLH Provinsi Jatim maupun dari BBWS dalam terkait dengan peningkatan kualitas air sungai. Monggo Bu Henti dulu Bu untuk kali ini, saya persilahkan. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin kalau dari kami kendala yang ada untuk meningkatkan kualitas air sungai bukan untuk meningkatkan kualitas air sungainya, tapi mungkin tantangannya itu lebih kepada apa ya, apa yang ada di sepanjang aliran sungai tersebut. Mungkin seperti itu Pak, karena terkait dengan yang apa yang tadi seperti sempat saya sampaikan, untuk yang kegiatan patroli air gabungan itu kan kami juga sering melihat kalau kita ada melakukan susur sungai, mungkin itu juga kadang ada apa namanya, ada lokasi-lokasi yang memang di mana di situ ada perusahaan-perusahaan baik itu yang kecil maupun yang menengah atau yang besar dan sebagainya, itu yang biasanya mungkin ada membuang limbahnya ke sungai seperti itu mungkin, dan itu kadang kami apa ya mungkin di situ sih, tapi mohon maaf Pak kalau mengenai kendala yang saya tahu mungkin seperti itu Pak, tapi untuk yang lebih detailnya karena saya masih belum melihat secara secara berkelanjutan ini nih sebetulnya seperti apa, karena terus terang untuk yang masalah yang kualitas air ini saya juga masih baru Pak di bidang yang kualitas air ini, jadi ya mungkin yang saya lihat untuk beberapa waktu belakang ini sepertinya seperti itu Pak, terkait dengan ketika kita melakukan suatu penyusuran atau apa itu kadang yang terjadi di lapangan seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin itu Pak. Ya. Monggo Bu Anjar bisa dilanjut terkait dengan tantangan atau kendalanya Bu. Nggak ditanya tantangan kendala, waduh, saya bingung jawabnya Pak. Tapi saya pernah membaca buku, saya lupa ya siapa.
Artinya bahwa masalah lingkungan itu berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Kita contohkan Jepang. Jepang yang kita lihat sekarang sangat bersih, celing itu, dulu pernah mengalami masa yang sangat kritis terhadap lingkungan. Di awal-awal modernisasi, di awal-awal mereka membangun industri-industri baru, luar biasa. Sampai kejadian Minamata, ya kan, Dead Sea, itu semua terjadinya di sana gitu. Nah, ketika mereka sudah melalui masa itu begitu, ekonominya sudah bagus, otomatis sama kayak kita bangun rumah itu loh. Kalau uangnya masih sedikit ya kita kan utamakan itu kita itu bikin dapur dulu pokok bisa makan ya kan, sama kamar ya enggak. WC itu belakangan nanti kalau uangnya sudah lebih banyak kan gitu. Tapi ketika sudah uangnya sudah banyak, mulai mikir WC-nya aja dikasih yang ada musiknya ya. Nah, artinya bahwa masalah ya karena kita masih negara kita itu di levelnya masih seperti ini. Kita nggak bisa tuntut negara kita sama kayak Jepang itu ya. Kita namanya tidak adil juga gitu sama negara kita. Karena kita utama sekarang prioritasnya apa dulu kan gitu di pembangunan ini. Lingkungan itu memang menjadi apa ya? Kalau saya bilang bulan-bulanan enggak tapi ya juga gitu kan. Artinya begini, kita itu saat ini masih sangat tergantung pada servis dari lingkungan hidup. Contoh, sungai. Itu kita jadikan bulan-bulanan kita. Kita nggak mau keluar uang untuk membangun pengolah limbah domestik, kita masukkan ke sungai. Karena sungai itu memang punya kemampuan untuk self-purification. Tapi itu dulu ketika orangnya sedikit, kan gitu. Sekarang orangnya tambah banyak, populasinya tambah banyak, tapi duitnya belum banyak. Nah, akhirnya ya itu semua buangnya ke sungai gitu. Ya sekarang daya tampung sungai menjadi minus gitu. Tidak bisa lagi sungai melakukan self purification. Nah, itu yang sebenarnya harus dibantu dengan tadi, tapi itu kan butuh biaya. Sekarang misalkan Pak Aziz saja. Misalkan diminta untuk suatu saat ya misalkan pemerintah membangun fasilitas pengolah air limbah. Pasti secara pribadi itu harus mengeluarkan uang untuk membongkar rumahnya kan gitu. Membuat saluran itu sampai ke sana kan itu perlu revolusi luar biasa terhadap tata kelola rumah kita gitu. Itu sesuatu yang besar itu. Jadi masalah kita bicara masalah sungai itu kita bicara masalah yang sangat besar. Ketika semua orang mungkin sudah tertata ya untuk penanganan limbahnya, otomatis sungainya itu bersih sendiri nanti. Gitu. Seperti yang terjadi di Jepang. Jadi saya belajar di Jepang itu 4 bulanan, khusus tentang pengelolaan air limbah domestik. Jadi dulu BOD-nya di sana juga sangat tinggi, Pak. DO-nya juga sama kita sekarang gitu. Jadi situasi yang kita hadapi sekarang itu Jepang sudah pernah mengalami tahun 60-an. Ya, tahun 70 ke 60 dia masih begitu. Kemudian dia memiliki proyek itu tadi, sewerage system. Seluruh air limbah rumah tangga tidak boleh dibuang ke saluran got. Semua masuk ke saluran limbah, semua diolah oleh kota. Beres sudah sekarang DO-nya tinggi, BOD-nya rendah. Tapi itu butuh proyeksi sekian tahun, Pak, dengan biaya bukan hanya miliaran itu. Sama kayak bangun infrastruktur jalan raya mungkin yang dibutuhkan, ya enggak? Karena seluruh akses di jalan raya itu semua ada penduduknya kan. Ya berarti kita semua itu harus diimbangi dengan sewerage system tadi, saluran air limbah. Jadi ini sesuatu yang besar. Kalau kita mau merubah, mau sungai kita bersih, itu kita harus perjuangkan bersama-sama. Saya tambah senang kalau Pak Aziz juga ikut menyuarakan gitu loh. Supaya kita itu dananya nggak cuma priut-priut sekecil-kecil, ya nggak selesai-selesai masalahnya. Ibarat orang sakit kanker, obatnya dikasih obat panu, yo gak mari, Pak. Ya kan gitu. Nah, mari kita pahami akar masalahnya, ayo kita selesaikan, tapi jangan nuntut terlalu berlebihan, Pak. Ya kan gitu. Kalau memang belum sampai ke situ itu kan mau ngeden kayak apa ya nggak bisa gitu. Masalah industri, ini tadi ada yang tanya, ada yang ini ya. Ini banyak yang ini Bu, malam-malam pada buang warna hitam. Silahkan dilaporkan. Jadi nggak mungkin kami di DLH itu keliling sungai setiap hari ya, seluruh Jawa Timur dengan mungkin personel pengawas cuma 5 orang, itu kan hal yang mustahil. Nah, kami butuh bantuan teman-teman. Jadi kami membuka saluran untuk melakukan pengaduan. Nah, jadi memang kami bekerja sama dengan siapa saja yang melakukan pengaduan itu. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah nanti ada perbedaan-perbedaan di dalam penanganan masalah pencemaran ini. Siapa yang mencemari? Perusahaan, apakah perusahaan besar, menengah, kecil, ataukah UMKM?
Nah, itu biasanya di koran biasanya bulan-bulan sering sekali ya, daerah Jombang, pabrik tahu, mencemari, baunya luar biasa dan sebagainya. UMKM itu nanti oleh undang-undang itu beda gitu loh. Cara kita menangani, kalau semua kita tutup, terus makan apa mereka kan gitu. Nah, kita itu mikirnya kayak gitu. Kendalanya itu, benturannya itu, Pak. Ekonomi benturan kita. Karena kita masih di sini level kita. Salah, nanti lama-lama ekonomi semakin bagus, semakin bersih, semakin baik untuk pengelolaan, nanti akan ada anggaran untuk menangani limbah ini. Ya, mungkin begitu ya. Iya, terima kasih Bu Anjar. Menarik sekali karena ya teman-teman pemerintahan juga tidak bisa berdiri sendiri ya, atau itu kita harus berkolaborasi gitu, antara pemerintahan, terus perusahaan dan masyarakat di sekitar yang sering bertemu, yang sering melihat limbah yang dekat sekali dengan lingkungan mereka. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah ini ada adik-adik kecil juga ya itu ya? Iya, ini halo Bu, ada yang diskusi berantas itu ada. Kita lagi nobar, Bu. Kita keren lagi ini. di Bambu. Nah, ini calon-calon ini pejuang lingkungan semua ini ya. Iya, Bu. Ini kita lagi pameran keliling, Bu Anjar. Luar biasa. Keliling, jadi kita ajak untuk ikut gabung dalam diskusi di malam ini. Ya, terima kasih ya Bu Anjar dan Bu Henti atas sharing diskusi malam ini. Jadi kedua lembaga juga punya peran ya, masing-masing terkait dengan penegakan hukum, terkait dengan pengelolaan, terkait dengan pemulihan lingkungan, dan terkait dengan pemantauan, terus terkait dengan pengukuran yang ada di Kali Surabaya. Jadi masing-masing punya tupoksi yang berbeda dan kewenangan yang berbeda. Ya, saya harapkan diskusi ini bukan akhir, Bu Anjar. Jadi ini adalah awal untuk kita berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di komunitas ya Bu ya, yang sering kita melihat teman-teman mereka. Diharapkan kami juga banyak masukan dari teman-teman yang ada di komunitas untuk pemerintah supaya lingkungan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Saya kembalikan ke Firly sebagai host. Monggo Firly. Ya baik Mas Aziz, terima kasih banyak untuk Mas Aziz yang telah memandu diskusi yang sangat menarik ini, karena di malam hari diskusinya cukup panas dan cukup seru gitu. Terima kasih kepada dua narasumber, Bu Anjarwati dari DLH Jatim dan juga Bu Henti dari BBWS Berantas. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan Sabtu malamnya bersama kami ngobrol-ngobrol di sini gitu. Terima kasih banyak ya Bu gitu. Jadi sebenarnya saya pengen ke sana loh, ketemu sama adik-adik yang keren-keren ini. Lihat besok, keren ini ya. Anjar, besok kita ada lomba menggambar. Monggo Bu, rawuh Bu, nggih. Besok pagi Bu, dipersilakan ada lomba menggambar. Ini yang paling depan itu menang tuh kayaknya besok itu. Ya untuk Bu Anjarwati maupun Bu Henti BBWS, besok kita juga masih ada kegiatannya di desa Bambe, di Sidoarjo. Kita mulai dari pagi ada lomba menggambar sampai sore hari gitu. Jadi monggo datang, monggo kita ketemu dan ngobrol-ngobrol lagi, karena seru juga ngobrol permasalahan tentang lingkungan, permasalahan tentang sungai ini gitu. Jadi sebelum kami tutup Bu, ya saya mohon untuk beberapa menit foto bersama untuk teman-teman semuanya yang belum mengaktifkan videonya, mohon untuk mengaktifkan. Kita akan melakukan foto bersama. Untuk Mas Operator bisa dibantu untuk fotonya ya. Ya, mohon izin teman-teman. Ini ya simbolnya gini ya, tangan dua ini loh. Susu ya. Saya ini berantas soso Bu. Artinya adalah bahasa Korea yang peluk dan cium. Jadi kita harus mencium dan memeluk sungai untuk mencintai sungai. Itu ada peluk-pelukan itu jangan-jangan. Enggak, gini aja sih. Iya. Mbak Firly boleh berhitung, Mbak Firly. Oh, oke, siap. Oke. 1, kita mulai hitungan 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3.
Oke. Sudah Mas Tony sudah? Nah, beres. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Sama-sama. Terima Sampai kasih jumpa adik-adik, semangat ya. Terima kasih. Matur nuwun nggih, Bu Anjar, matur nuwun Bu Henry. Bu Sri, terima kasih banyak Bu rawuhnya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.